Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kali ini saya akan menerangkan yaitu rukun Islam yang pertama, yaitu bersyahadat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang atau seseorang yang ingin memasuki agama Islam atau umat Islam yang sudah akil balik untuk menyempurnakan Islamnya, maka yang harus dilakukan akan menjadi orang Islam adalah bersyahadat atau kesaksian atau pengakuan, yaitu dengan mengucapkan dua kalimat syahadat yang disebut dengan syahadatain. Untuk itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, yang ingin menjadi orang muslim, orang yang Islam, maka harus berikrar dulu, yaitu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Inilah yang disebut dengan syahadat tauhid. Syahadat tauhid adalah bersyahadat bahwa, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri khas sebagai orang Islam, ciri khas sebagai orang muslim, maka harus berkesaksian bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan, tidak ada lain, hanya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah penyaksian atau pengakuan, yaitu mengakui bahwa Muhammad adalah nabiku dan utusan Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan syahadat Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini disebut syahadat tauhid. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah yang disebut dengan syahadat Rasul. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kesaksian kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai menjadi orang Islam, maka harus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan diantaranya adalah mendirikan sholat 5 waktu. Ini adalah pokok dasar kita sebagai orang Islam, adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Jangan sampai kita meninggalkan satu pun di dalam ibadah sholat 5 waktu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bersyahadat, maka kita selanjutnya adalah menjalankan sholat. Nah, sholat inilah pokok utama ibadah kita. Umat Islam tanpa ibadah sholat, maka Islamnya termasuk Islam yang batal. Maka dari itu, yang kedua adalah menjalankan sholat 5 waktu. Maka nanti saya akan memberi pelajaran bagaimana kita menjalankan sholat sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW yang diajarkan umatnya. Karena sholat itu tidak diterangkan di dalam Al-Quran,
akan tetapi hanya pokok-pokok dasar saja di dalam Al-Quran. Seperti contoh firman Allah Subhanahu wa taala, inna sholat kanas 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu di sisi Allah itu adalah di waktu-waktu. Begitu saja. Akan tetapi penjelasan tentang cara bagaimana kita menjalankan sholat, bagaimana kita melaksanakan sholat, cara salat dan rukunnya sholat, cara sahnya sholat, nah, itulah para ulama menukil di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kama shollu kama ra'aitumuni usolli. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan sholat, maka sahabat suruh melihat bagaimana Rasulullah menjalankan sholat. Nah, ini kupasan-kupasan sholat inilah para ulama, para alim, para sahabat, para tabi'in. Nah, itulah diajarkan kepada umat Nabi kita Muhammad supaya sholatnya benar. Kemudian di dalam sholat pun ada yang nama rukun, juga ada namanya syarat. Syarat itu adalah sesuatu yang dikerjakan sebelum menjalankan sholat, itulah dinamakan syarat. Jadi sebelum menjalankan sholat itu ada syarat-syaratnya. Nah, nanti saya akan menerangkan tentang syarat sahnya sholat dan rukun-rukun di dalam sholat. Semua itu harus kita mengerti. Kalau kita nggak mengerti, maka sholat kita nggak sah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya syarat sahnya sholat adalah berwudu. Berwudu pun ada yang namanya syarat-syarat wudu dan ada namanya rukun-rukun wudu. Kalau kita nggak tahu syarat-syaratnya wudu, rukun-rukunnya wudu, itu pun kalau wudu kita nggak sah, maka sholat kita pun tidak sah. Maka dari itu para muslimin wal muslimat yang melihat video saya, silahkan nanti di-share, di-subscribe, live, kemudian dibagikan, karena subscribe dan live itu adalah tidak ada biayanya. Dan nanti bila mana saya mengupload video, maka Anda sekalian langsung bisa melihat video saya. Manfaatnya subscribe itu adalah supaya kita bisa berlangganan dan bermanfaat segala-galanya, yaitu diantara ilmu-ilmu kita bisa share kepada orang lain sehingga ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat. Salah satu nanti kalau kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ilmu kita yang bermanfaat. Maka dari itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada saat ini kita hanya menerangkan bersyahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sebagai pembuktian kita, kesaksian kita, pengakuan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjadi ciri khas sebagai umat Islam atau orang Muslim. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kelanjutannya nanti adalah menerangkan tentang sholat 5 waktu dan syarat-syaratnya sahnya sholat dan syaratnya wudhu dan rukunnya wudhu, rukunnya sholat. Nanti kita menyusul episode yang selanjutnya. Maka dari itu tolong di subscribe supaya nanti bisa melihat video-video saya selanjutnya tentang zakat, tentang puasa, tentang haji. Ini perlu pakai ilmu. Kalau kita nggak pakai ilmu, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala mardudatun la tuqbalu. Mardud ditolak dan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita supaya punya ilmu, supaya kita bisa menjalankan ibadah kita dengan cara ilmu. Terima kasih. Lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.